Hanya dengan satu pandangan, Ye Chen mengenali Lin Wener. Meskipun Ye Chen hanya bertemu dengannya sekali, meskipun Lin Wener telah mengubah pakaian dan gayanya, Ye Chen masih mengenalinya sekilas. Ini karena waktu yang lama bayangan Lin Wener telah melekat di benaknya. Ye Chen tidak pernah memiliki ingatan yang begitu kuat tentang seorang wanita yang baru dia temui sekali, dan Lin Wener adalah yang pertama. Meskipun penampilan Lin Wener sangat menakjubkan sehingga orang meragukan keasliannya, Ye Chen dapat mengingatnya karena hal ini. Alasan mengapa Ye Chen dapat mengingatnya adalah karena Ye Chen pernah sangat menyesalinya. Dia menyesal karena dia berada di Eropa Utara. Dia tidak bertanya kepada Lin Wener tentang semua asal-usul antara dia dan Po Qinghui. Dan apa yang dia ketahui tentang Po Qinghui, semua informasi. Selain itu, ada alasan lain mengapa Ye Chen tidak bisa melupakan Lin Wener sepanjang waktu, yaitu cincin yang menari di sakunya. Setiap kali dia tersedot banyak energi spiritual oleh rutinitas dering itu, Ye Chen akan memikirkan Lin Wener secara tidak terkendali dalam hatinya. Dan setiap kali cincin jurang itu menari-nari di sakunya, dia tanpa sadar akan memiliki Lin Wener. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Lin Wener lagi. Selain itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Wener yang seharusnya melarikan diri untuk hidupnya akan datang ke Jinling. Itu akan tiba-tiba muncul di pintu kamar tidur Claudia. Pada saat ini juga selain heran dan bingung, Ye Chen tiba-tiba menjadi waspada. Dia bertanya-tanya, apakah alasan mengapa Lin Wener muncul di sini adalah karena dia datang ke sini untuk dirinya sendiri? Jika demikian, itu berarti ketika saya menggunakan energi spiritual untuk memberikan petunjuk psikologisnya hari itu tidak berpengaruh. Kalau tidak, seorang gadis yang ingatannya dihapus olehnya sebelum berpisah darinya di Eropa Utara, bisa-bisa dia muncul di Jingling, ribuan mil jauhnya, dan di depannya pada saat yang sama tanpa mengingatnya sama sekali. Kebetulan seperti itu. Meskipun Lin Wener tidak melihat adanya gangguan di permukaan saat ini, dia sangat gugup dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama dia muncul di depan Ye Chen pasti akan meragukan dirinya sendiri. Agar tidak menunjukkan kekurangan, dia menggunakan keterampilan akting yang telah dia latih berkali-kali dan bertanya sambil tersenyum, "Maaf, apakah ini kamar 301? Tanpa bicara, Liu Xiaofen di samping berkata dengan sangat antusias, "Benar, ini kamar 301. Ada tanda di pintu. Apakah kamu tinggal di kamar ini juga?" Lin Wener tidak. Jangan lihat ke Ye Chen lagi, tapi lihat di Xiaofen. Malu dia tersenyum dan berkata, Saya lihat nomor rumah asrama, tapi ada lebih banyak orang di dalam. Jadi saya ingin memastikannya lagi." Liu Xiaofen berkatanya, "Kalau begitu kamu harus menjadi teman sekelas di ranjang 02 kan?" Lin Wener mengangguk dan bertanya padanya, "Kalau begitu apakah kamu teman sekamar di ranjang 01? "Aku tidak." Liu Fen melambaikan tangannya menunjukkan pada Claudia dan bersama Bibi Li dan berkata, "Ini adalah teman sekelas di tempat tidur 01. Lagi pula dia memandang Claudia dan berkata sambil tersenyum, "Claudia, teman sekamar barumu ada di sini." Melihat Claudia, Lin Wener mengangguk ramah padanya dan berkata sambil tersenyum, "Teman sekamarmu ada di sini. Oke, namaku Lin Xiaofan, mahasiswa baru di Departemen Arkeologi, dan tidak akan menjadi teman sekamar mulai sekarang." Mendengar ini, Ye Chen menyempit matanya sedikit, tahu bahwa dia Lin Wener sedang berbohong saat ini. Jadi dia menatap Lin Wener dengan ganas, ingin belajar darinya. Dari ekspresinya, kita bisa melihat seberapa perubahan halus pada dirinya. Lin Wener sudah lama berharap apakah dia bertemu Ye Chen langsung hari ini atau bertemu Claudia pertama hari ini, dan kemudian bertemu Ye Chen melalui Claudia di masa depan. Selama dia memperkenalkan dirinya di depan Ye Chen, dia akan bahagia. Ini pasti akan terjadi. Jadi sejak dia memutuskan untuk belajar di Universitas Jingling, dia telah berlatih di depan cermin, melatih tekadnya untuk memiliki ekspresi sempurna saat berbohong. Oleh karena itu, meskipun dia ditatap oleh Ye Chen, dia tetap tenang dan tenang.
Dengan senyum sopan dan pendiam di wajahnya sepanjang waktu, Claudia bertanya dengan takjub, "Apakah kamu juga dari Departemen Arkeologi?" Ya, Lin Werner mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu juga?" Claudia mengangguk dan berkata, "Aku?" Lin Werner tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, kami berdua adalah siswa internasional." Keduanya berbicara bahasa Mandarin dan keduanya di depan Departemen Arkeologi. Claudia juga merasa luar biasa dan berkata dengan serius, "Mereka mengatakan bahwa Departemen Arkeologi tidak banyak orang yang mendaftar, terutama tidak banyak perempuan. Aku siap menjadi satu-satunya perempuan di antara mahasiswa baru itu. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mahasiswi dari jurusan yang sama." Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Semakin banyak yang penting. Ya, kalian berdua ditempatkan di asrama yang sama, yang benar-benar ditakdirkan." Ya, Bibi Li juga berkata sambil tersenyum, "Jadi kalian berdua benar-benar ditakdirkan." Saat ini Claudia berpikir untuk memperkenalkan dirinya kepada Lin Werner. Dia berkata, "Halo, nama saya Claudia Dinosio, seorang Kanada ras campuran Cina dan Italia." Lin Werner mengangguk, mengeluarkan tangannya sambil menjabat tangannya dan berkata, "Saya seorang Tionghoa Malaysia. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi teman sekelas di asrama yang sama. Panggil saja saya Xiao Wan." Melihat Lin Werner datang sendirian, Li Xiaofen yang selalu antusias mau tidak mau bertanya, "Xiao Wan, kamu datang dari Malaysia sendirian mendaftar ke Jingling?" Lin Werner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakekku juga datang ke Jingling bersamaku, tapi bagaimanapun dia sudah tua. Jadi dia tidak mengizinkannya saya untuk ikut." Li Xiaofen berkata, "Kebetulan kami berencana pergi ke kafetaria untuk makan siang. Jadi kami bisa mencicipi makanan yang dimasak kafetaria. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami?" Lin Werner dengan sopan menolak. "Terima kasih, aku sudah harus pulang pada siang hari. Kakek nenek ada di Jingling. Tunggu aku di rumah. Ayo makan bersama-sama, kita punya kesempatan. Lagi pula kita akan tinggal di Universitas Jingling selama 4 tahun." Li Xiaofen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku tidak bisa ikut makan bersama Claudia di rumah saat aku punya kesempatan." "Oke." Lin Werner mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku pasti akan mengunjungimu di masa depan." Ye Chen berdiri di samping, diam dari awal sampai akhir. Matanya terus menatap Lin Werner, tapi anehnya dia tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang wajar tentang Lin Werner, dan dia tidak pernah melihat dirinya sendiri, seolah-olah dia benar-benar tidak mengenalinya dirinya. Cincin di sakunya masih berdetak, tampaknya sangat bersemangat dengan penampilan Lin Werner, yang membuat Ye Chen tiba-tiba berpikir, cincin itu seharusnya merasakan Lin Werner, jadi ada pertunjukan pemukulan seperti itu. Sebelumnya di Universitas Jingling dan ada di kelas 1, Thomson cincin itu melompat 2 kali. Mungkinkah Lin Werner ada di dekatnya? Mungkinkah dia memperhatikanku? Memikirkan hal ini, Ye Chen sangat waspada. Dia merasa bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Lin Werner. Saat ini Claudia, Li Xiaofen, dan Bibi Li sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Werner dan hendak meninggalkan asrama dan pergi ke kafetaria. Ye Chen sementara menekan keraguan di hatinya meninggalkan asrama. Mereka bertiga berjalan ke bawah. Cincin di saku Ye Chen berangsur-angsur kembali menjadi tenang. Dan Li Xiaofen tidak dapat menahan desahan saat ini. Lin Xiaowan itu terlalu cantik, bukan? Aku belum pernah melihat gadis Asia yang begitu cantik. Ya, Claudia sangat setuju. Gadis cantik seperti itu memang sangat langka. Li Xiaofen bertanya pada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, bagaimana menurutmu?" Ye Chen telah berpikir dalam hatinya, bagaimana memverifikasi apakah Lin Werner sengaja mendekatinya. Jadi dia pura-pura memikirkan sesuatu tiba-tiba dan berkata, "Ini rusak. Aku benar-benar ingin meninggalkan kunci mobil di kamar Claudia. Kamu pergi ke kafetaria dulu. Aku akan kembali dan mencarinya."